menganugerahkan kepada atas kita berbagai karunia. Antara lain, Allah telah memilih kita dan para jamaah sekalian untuk berada di majlis zikir, di majlis ilmu, bukan majlis maksiat seperti yang di depan sana. Ini satu nikmat dari Allah kepada kita semuanya untuk dan wajib kita syukuri. Salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa Allah limpahkan ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya, dan sesiapa sahaja yang mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman kita nanti. Rekan-rekan hadirin hadirat, mengikut sunnah nabawiyah, bila kita berada di majlis zikir, majlis ilmu ini, kalau kita rujuk kumpulan 40 hadis Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang kedua, di mana Jibril alaihissalam datang ke majlis itu dan datang terus berhadapan dengan Rasulullah SAW. Di sunnah kami ini belajar kita mesti berkata, seperti mana yang di depan sana itu tentu mereka yang naik paling depan karena dengan penyanyi. Maka ikut sunnah Nabi sila datang. Makin rapat ke sini itulah sunnah Rasul yang selama ini kita abaikan. Kalau kita nak mengaji jauh-jauh, kalau kita nak tengok maksiat yang paling depan, kita terbalik dunia. Itu sunnah Rasul SAW merujuk kitab hadis 40 Nawawi nomor 2. Dan ada halaqah ilmiah. Kita insyaAllah ta'ala dengan izin Allah pada malam ini saya diminta untuk mengkaji surah Al-Kahf. Dan tentu saja malam ini mungkin hanya mukadimah saja, karena surahnya panjang ya. Surah Al-Kahf adalah salah satu di antara surah-surah Makkiyah. Sebagaimana kita semua telah ketahui bahawa Al-Quran itu terdiri dari 114 surah. 86 surah merupakan surah-surah Makkiyah dan 28 surah adalah surah-surah Madaniyah. Surah Al-Kahf salah satu di antara surah-surah Makkiyah yang dicatat di dalam surah Makkiyah, 3 perkara yang sangat penting. Yang pertama ialah tentang tauhidillah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya tentang yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Dan yang ketiganya tentang risalah Rasul, misi dan messenger. Itu 3 poin yang selalu diulang-ulang dan dijelaskan diterangkan pada surah-surah Makkiyah. Konsep tauhidillah, beriman kepada hari kebangkitan, dan tentang Rasul dan risalah. Surah Al-Kahf dan susunan surah di dalam Al-Quran, ia urutannya ke-18 dalam Al-Quran Al-Karim. Surah Al-Kahf urutannya ke-18 dan ayatnya ada 114 ayat. Lalu ayat surah ini dinamakan surah Al-Kahf. Kahfun maknanya gua. Kahf maknanya gua. Orang Inggris ambil daripada Arab cave maknanya gua. Asalnya kahf. Saya tak tahu Arab ambil Inggrisnya ke sebalik. Cave maknanya gua. Sini Al-Kahf maknanya gua. Dan surah ini dinamakan surah Al-Kahf karena di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita kisah yang ajibah, yaitu kisah Ashabul Kahf. Satu kisah yang gharibah, yang aneh, pelik. Dalam surah ini
hingga ayat yang ke-26. Nanti insyaAllah kita akan bincangkan lebih lanjut. Surah ini antara kandungannya di awal surah ini Allah mensifati Al-Quran Al-Karim. Allah mensifati Al-Quran bahwa kitab ini sebuah kitab yang qayyim, kitab yang lurus, yang benar, yang tepat, yang jitu. Sebuah kitab yang tidak ada di dalamnya ikhtilaf, percanggahan, kecelaruan, tidak ada tanaqud di dalamnya, sama ada dari makna atau lafaznya. Sebab Al-Quran ini tanzilun min hakimin hamid. Dalam surah 41 ayat 41 dan 42, surah Fussilat ayat 41 di ujung ayat tersebut Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innahu lakitabun aziz. Ayat 42, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Surah Fussilat 41 dan 42. Dan dalam surah Yasin ayat yang kelima, Al-Quran Al-Karim datang dan diturunkan tanzilan azizil alim dalam surah Yasin. Jadi Al-Quran ini munazzalun min indillah, diturunkan dari diwahyukan Allah, datang dari Allah lalu diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kajilah dan tadabbur Al-Quran dari mana-mana aspek sekalipun, niscaya tidak akan didapati di dalamnya adanya percanggahan. Maka Allah mensifati Al-Quran di awal surah Al-Kahfi ini sebagai kitab yang qayyimah. Ayat yang kedua yang nanti kita bahas insyaallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di awal surah Al-Kahfi tentang qudratul, kekuasaannya, keagungannya, kewujudannya melalui ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat itu maknanya bukti-bukti ataupun tanda-tanda yang menunjukkan wujudiyatullah, yang menunjukkan azamatullah, keagungan Allah, yang menunjukkan uluhiyatullah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan qudratullah Subhanahu wa taala. Melalui ayat-ayat bukti-bukti. Yang pertama ialah ayat-ayat kauniyah, kaf, waw, nun, ya dan kauniyah. Daripada kalimat kana, yakun, kaun. Dan Allah menciptakan alam yang lain itu. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya menggunakan dua huruf saja, huruf apa? Kaf dan nun. Dalam surah Yasin yang semua kita sudah hafal berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu surah Yasin. Saya tak terjemahkan maknanya, surah apa sebenarnya. Biasa dengan surah. Baik, itu ayat-ayat yang ada ciptaan Allah yang Allah menciptakannya dengan lafaz kaf dan nun pun disebut kauniyah. Itu ayat-ayat ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Allah pernah berfirman dalam banyak ayat bersurah sebuah ayatul lahumul lailu yastaghfir minhu nahar wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa ayatun maitah. Surah Al-Imran ayat yang ke-190. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, inna fi ikhtilafil laili wan nahar inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alam jagat raya ini merupakan ayat kauniyah. Kalau Syekh mengatakan kullu syai'in ayatun
sesuatu di alam jagat raya ini adalah tanda yang menunjukkan kewujudan Allah, keesaan Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah. Tiap-tiap sesuatu ayat itu tadullu ala annahu wahid, yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya itu sebagai objek untuk kita baca, kaji dan selidiki. Dalam surah Al-Qalam ayat 32 ada ayat tersebut bahwa Allah menciptakan langit dan bumi li ta'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kamu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Maha berkuasa. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi untuk dijadikan objek kita baca dan kita kaji. Tentu saja mesti menggunakan ilmu, sains dan teknologi. Kalau kita semestinya lah secara teoritiknya, setiap orang Muslim ini menjadi ulul albab teorinya, menjadi orang-orang yang knowledgeable, orang-orang yang sentiasa melihat, mengkaji ayat-ayat Allah. Dan Allah sangat memuji mereka. Tadi pada surah 3 ayat 150 saya baca ayat 151. Allah menjelaskan kepada kita orang-orang yang disebut oleh Allah ulul albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi konsep beriman kepada Allah mesti diasaskan di atas kajian ini, berdasarkan ilmu. Dan sumber kajian itu ada pada ayat-ayat kaum ini. Yang kedua, ayat yang menunjukkan wujudiyatullah, azmatullah, uluhiyatullah, wahdaniyatullah ialah ayat Qur'aniyah. Al-Quran yang ada pada kita itu ayat disebut ayat Qur'aniyah. Wahyu diwahyukan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut lafaz dan makna. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran, mentilawah Al-Quran. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk mentilawah Al-Quran. Perintah Allah kepada Rasul adalah untuk kita sebagai umat. Misalnya dalam surah Al-Ankabut ayat 45, surah 29 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Ini adalah bacaannya. Bacalah oleh kamu. Utlu apa-apa yang telah diwahyukan kepada kamu dari kitab Al-Quran. Perintah Allah kepada Rasulullah adalah untuk kita semuanya mentilawah Al-Quran. Dalam surah Al-Kahf nanti kita akan kaji ayat ini. Ayat yang ke-27 surah Al-Qur'an ayat 27 Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika minal kitab. Watlu ma uhiya. Maksud dan baca oleh kamu ma uhiya ilaika min kitab rabbik. Baca oleh kamu apa yang diwahyukan kepada kamu dari kitab Rabbmu. Watlu ma uhiya ilaika min kitab rabbik la mubaddila li kalimati wa lam tajid min dunihi multahida. Surah Al-Nas ayat 7. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala amat sangat memuji orang-orang yang selalu membaca ayat-ayat Quran. Antara lain dari surah yang ke-35 ayat 29, surah Fatihah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Semuanya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Itu pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Allah ada berfirman di sini memuji orang-orang alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bihi. Tujuh ayat ini. Yang pertama mesti baca Al-Quran. Tentu saja tidak hanya membaca, tetapi ketika membaca itu kita mentilawah dan mentadabbur. Dalam surah 38 ayat 29, surah Shad ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
kitab wa hadza kitab anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Tujuan Al-Quran untuk ditadabbur, difahami, direnungi, kita berinteraksi dengan ayat Al-Quran, kita hayati, kita ikuti arahan-arahan. Allah menyatakan di dalam surah yang ke-6 ayat 155, surah yang ke-6 Al-An'am 155, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Surah 6 155, Al-An'am 155. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan penuh berkata fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kamu akan Al-Quran itu. Perintah dia tidak hanya cuma membaca, tilawah, tadabbur, tapi kita diperintah untuk mengikuti. Dan yang terakhir, bila kita sedang mengikuti dan mengamalkan Al-Quran, apa kewajiban kita? Menyampaikan kepada orang lain. Setiap muslim diperintahkan Allah untuk meneruskan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajak orang kepada tauhid. Misalnya Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 104, Al-Imran 104, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surah 3 ayat 104. Hendaknya ada di antara kamu, wal takum minkum, orang-orang yang yad'una ila al-khair, mengajak kepada kebaikan. Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seperti yang dinukilkan dalam Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, bahwa yad'una ila al-khair artinya ayat yad'una ila al-Islam, mengajak orang yang non-muslim ke dalam Islam. Ini kewajiban kita setiap orang. Dan yang keduanya, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak, menganjurkan, memerintahkan orang, menggalakkan orang kepada perkara yang ma'ruf, dan wa yanhauna 'anil munkar, menghentikan kemungkaran. Dan mereka itu adalah orang-orang yang berjaya. Dalam menghentikan kemungkaran ini, Nabi SAW menyatakan sebuah hadis yang sahih dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi. Nabi SAW menyatakan, sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran dengan cara apa? Yang pertama, dengan tangan. Kedua, jika tidak mampu dengan tangan, maka gunakan dengan lisan. Dan jika tidak mampu, gunakan dengan hati. Anda melihat maksiat di depan itu, menghentikannya tidak apa? Pakai tangan itu, lisan atau hati? Atau tidak melihat itu maksiat? Saya hanya dengan hati saya, karena saya safwan bukan sanggup. I have no authority to stop. Kemungkaran di depan rumah, saya hanya benci dengan hati saya. Kalau tidak ada rasa benci dengan kemungkaran karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selepas itu tidak ada lagi iman di dalam hati seseorang walaupun seberat darah. Iman itu sensitif, iman itu disetujui dengan kemaksiatan, dengan kefasikan. Ada salah satu di antara doa Rasul yang diambil dari surah yang ke-59 ayat ke-7, yaitu Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Surah 49, surah 49, surah Al-Hujurat ayat ke-7. Tengah-tengah ayat tersebut Allah berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah telah meletakkan di dalam hati orang-orang mukmin kebencian terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan.
Ulaika humur rasyidun, Allah bagaimana dengan rasyidun. Rujuk surah 49 ayat yang ke-7. Al-Hijrat ayat ke-7. Kami gunakan ayat ini doa yang tadi saya bacakan kepada rekan-rekan saya. Sahabat Nabi Muhammad. Dan kemudian dalam surah yang ke-9 ayat yang ke-100 surah 9 ayat yang ke-100 surah Taubah atau surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu firman Allah Subhanahu wa yuti'una Allah wa rasulahu wa yaqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata ila akhir ayat. Surah 9 ayat bukan yang ayat 71, surah 9 ayat 71, At-Taubah 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perkataan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kembali pada isi kandungan surah Al-Kahfi ini. Al-Quran Al-Karim sebagai ayat yang kedua itu ayat yang pertama ayat kauniyah, kedua adalah ayat Qur'aniyah, dan isi kandungan Al-Quran di awal surah Al-Kahfi ini adalah di dalamnya ada bisyarah dan intar. Bisyarah maknanya berita gembira. Dalam Al-Quran ada bisyarah, ada berita gembira, dan berita gembira ini diberikan disampaikan kepada orang-orang mukmin. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Surah Al-Baqarah ayat 25. Allah berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat" ila akhir ayat. Al-Baqarah 25. Dan sampaikan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita gembira kepada siapa? Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Atau di dalam Al-Baqarah juga ayat 155, ujung ayat 155, Allah berfirman, "Wa basyyiris sabirin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu pada ayat 156, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa dia isi bisyarah itu? Ayat 157, ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah 155, 156, 157. Itu sebagai contoh bahwa di dalam Al-Quran ada bisyarah. Kedua, kandungan Al-Quran di dalamnya ada inzar. Inzar maknanya peringatan, amaran, ancaman, warning. Di dalam Al-Quran ada inzar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu di antara laqab atau title Rasul ialah sebagai mubasyir dan munzir. Mubasyir orang yang menyampaikan berita gembira, munzir orang yang memberi amaran atau peringatan atau ancaman. Atau dalam ayat yang lain Allah menyebut basyirun dan nadhir. Maknanya sama. Basyir orang yang membawa berita gembira dan nadhir orang yang memberi amaran peringatan atau ancaman. Dan inzar yang ditujukan kepada orang-orang yang kufur, orang yang musyrik, orang yang asik, orang yang selalu melakukan maksiat, diberikan inzar kepada mereka. Apa isi kandungannya adalah bahwa bagi mereka azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan baca insyaallah ayat-ayat yang dibaca. Baik, kemudian di dalam surah ini juga ada kisah-kisah yang lain selain Ashabul Kahfi, yaitu surah ini mengandungi kisah perjalanan Nabi Allah Musa AS menuntut ilmu kepada seorang hamba Allah yang diajarkan Allah ilmu kepadanya, yaitu Khidir. Dan kemudian juga ada kisah Dzulqarnain di dalam
Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi innahu sami'un basir. Surah 17 Allah mengawali dengan subhanahu tasbih, dan surah Al-Kahfi ini Allah memulakannya dengan tahmid. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba ala 'abdihi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Jadi Allah memulakan dengan tahmid, dan Nabi SAW selalu berzikir dengan kedua-dua lafaz subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Atau kata Nabi SAW, kalimatani, ada dua kalimat ringan dan mudah diucapkan, ringan diucapkan dengan lisan, tetapi berat pada hati, yaitu tasbih dan tahmid. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Di sini diawali dengan tahmid, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya dalam surah 17 ada firman Allah pada ayat yang ke-85, ada berkait dengan roh. Dosanya begini, orang musyrik maka pada masa itu mereka ada inisiatif untuk bertanya dan meminta pandangan ataupun minta nasihat dari ahli kitab yang ada di Yathrib, terutamanya Yahudi dan ahli Taurat. Lalu mereka memutus suatu saat dan setibanya di Yathrib, mereka bertanya kepada ulama Yahudi dan memberitahukan bahwa di negeri kami ada seorang lelaki mendakwa dirinya seorang nabi atau rasul yang diutus. Kami tidak tahu apakah dia benar seorang rasul yang diutus oleh Allah ataupun dia nabi yang palsu. Kamu semuanya ahli kitab, coba bagi tahu kepada kami macam mana mengujinya, macam mana tahu dia nabi yang asli itu ataupun palsu. Sering kali mereka mengatakan, coba kamu tanyakan kepada dia 3 pertanyaan, dan tidak ada yang mengetahui jawaban bagi ketiga pertanyaan ini kecuali seorang nabi. Mereka kata begini, yang pertama tanyakan kepada dia tentang roh ataupun nyawa. Kedua, tanya kepada dia mengenai kisah anak muda yang menyelamatkan akidah mereka dari raja mereka yang saling memaksa mereka untuk menjualkan orang. Yani kisah Al-Kahf. Dan ketiganya tanya kepadanya bahwa dahulu ada seorang raja yang sangat agung dan kekuasaannya begitu melebar ke barat ke timur, dan dia seorang yang saleh. Maksudnya ini adalah terbaik. Lalu mereka kembali ke Makkah dan bertanya kepada Nabi SAW. Pertanyaan yang pertama ialah tentang roh. Dan dalam surah 17 ayat 85 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbih. Mereka bertanya kepada kamu tentang roh. Maka Nabi segera menjawab, qul, katakan dan jawab, ar-ruhu min amri rabbih. Ruh itu rahasianya ada pada Islam. Roh itu bisa Allah tidak ditahu nama-nama. Kemudian di ujung ayat Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kami tidak memberi kepada kamu ilmu melainkan yang sedikit saja. Hubungkannya ayat ini dengan surah Al-Kahfi. Allah memberi contoh yang mulia bahwa Allah tidak menganugerahkan ilmu kepada seorang yang sedikit saja. Contoh yang mulia itu ada pada Nabi Allah Musa bin Imran alaihissalam, yang Allah perintahkan kepadanya untuk menuntut ilmu dari seorang hamba Allah yang tidak dianugerahkan ilmu itu kepada Musa alaihissalam. Para ulama telah bersepakat bahwa Allah itu namanya Khidir alaihissalam. Jadi itu ada hubungan kaitan antara surah Al-Isra dengan surah Al-Kahf. Saya ulang dalam surah Al-Isra ayat 65 Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kemudian pada surah Al-Kahf
realisasinya kenyataannya yang ada dalam perjalanan Nabi Allah SAW menuju ilmu. InsyaAllah nanti kita akan jelaskan. Kemudian bagaimana tentang kisah Ashabul Kahfi dengan Dzulkarnain? Maka nanti sekarang jawab kepada mereka. Untuk menjawab dengan pertanyaan ini, esok pagi kamu datang akan menjawab esok. Subhanallah yang karim, Allah tidak meridai jawaban Rasul. Karena Nabi SAW lupa untuk mengucapkan kalimat InsyaAllah. Akhirnya wahyu itu tidak turun kepada Nabi SAW. Begitu esok pagi mereka datang, ya Muhammad, kau sudah berjanji kepada kami untuk memberi jawaban dengan kisah Ashabul Kahfi dan Dzulkarnain. Subhanallah yang karim, wahyu tidak turun dari Nabi SAW. Maka Nabi gelisah. Akhirnya saling tidak lama kemudian Allah menyebut Nabi SAW dalam surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Surah Al-Nas ayat 23 dan 24. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Allah menegur Rasulullah SAW dan Rasulullah lupa untuk mengucapkan InsyaAllah. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang akan kamu buat esok pagi. Jangan kamu terlalu confident bahwa esok akan aku bagi jawaban kepada kamu, beri jawaban kepada kamu. Ternyata tidak ada, kecuali kamu mengucapkan InsyaAllah jika Allah menghendaki. Itu surah Al-Nas ayat 23 dan 24. Tentu saja ucapan InsyaAllah ini hanya digunakan pada perkara yang saleh, perkara yang baik, bukan pada perkara maksiat. Sufar InsyaAllah ta'ala tidak mungkin, jarang orang yang melakukan maksiat mengucapkan InsyaAllah. Pernah dengar seorang, misalnya lah orang itu nak mencuri, emang bila lagi mencuri InsyaAllah esok hari. Saya tidak ada. Pernah dengar tak pencuri sebelum mencuri baju istilah? Ada? Tidak ada. Ada tak pencuri sebelum mencuri dia asalnya nama itu mencuri al-ma'ruf adin? Ada? Tidak ada. Kerana itu perkara-perkara maksiat. Tahu pula dia. Jadi kalimat InsyaAllah tidak digunakan kecuali pada perkara-perkara yang sah, perkara-perkara yang diridhai dan disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara doa Nabi Allah selain Nabi Daud alaihissalam dalam surah 27 ayat yang ke-19, surah 27 an-Naml ayat 19, beliau berdoa melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa an a'mala salihan tardah. Itu ayat surah 27 ayat 19. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Doa di antara doa Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihissalam, surah An-Naml surah 27 ayat yang ke-19. Baik. Selanjutnya di dalam surah Al-Kahfi ini ada hubungan kait dengan surah yang sebelumnya. Kalimat tadi wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan. Allah ada berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 109. Orang-orang ahli Taurat pernah berkata kepada Nabi SAW bahwa qad utina at-Taurat fiha ilmu kulli syai'. Kami telah diajarkan oleh kitab Taurat, di dalamnya ada segala jenis ilmu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menempelak ucapan mereka. Allah merad melalui firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat 109, yaitu qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na
surah 18 ayat 9. Satu saja ayatnya, nanti insya Allah kita akan contohkan lebih lanjut. Kemudian hubung kait surah Al-Kahf dengan ayat yang sebelumnya atau surah yang sebelumnya. Pada surah Al-Isra ayat 104, surah 17 ayat 104, Allah berfirman setelah berakhir, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Sementara dalam surah 18 ini ada firman Allah ayat 98. Hamba Allah yang saleh yang berkata menurut firman Allah sini, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي مَفْعُولًا. Surah 18 ayat yang ke-98. Katakan hadirin hadirat rahimahullah, dalam surah Al-Kahf juga ada perintah dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia, yaitu akhlak tawadhu', humbleness, dan agar Nabi senantiasa bersama orang-orang fuqara di kalangan orang-orang mukminin. Ayatnya ada pada surah Al-Kahf ini ayat 28. Satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat jemputan dari tokoh-tokoh musyrik Makkah. Mereka kata, ya Muhammad, coba kamu datang ke klub kami dan terangkan apa yang kamu nak terangkan kepada kami, dengan syarat kamu datang seorang diri. Abu Jahal yang berkata di klub namanya Darun Nadwa. Jadi hidup berkelab itu mana tidak berkelab di banyak lain. Jadi dahulu sudah mereka kata, kamu datang dan jelaskan kaum kamu kepada kami dengan syarat jangan bawa sahabat-sahabat kami yang miskin. Mereka kata ayat sumpah, antaranya Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Khabbab bin Al-Araf, dan sebagainya. Orang-orang yang dianggap oleh mereka sebagai kelas kelas dalam masyarakat. Sedangkan sahabat-sahabat mereka jabatan itu berpikir, alangkah baiknya kalau aku penuhi seruan mereka, aku sampaikan apa, siapa tahu di antara mereka ada yang mau meninggalkan menerima dakwah ini. Sekiranya semua orang saja di antara mereka memeluk agama ini, tentu akan diikuti oleh ribuan pengikutnya. Karena mereka sebenarnya tokoh-tokoh dakwah. Seketika terlintas di kita Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memenuhi jabatan. Padahal ketika itu Nabi sedang berada bersama para sahabat fuqara, orang yang fakir, nama-nama sebagian mereka saya sebutkan. Nabi hendak meninggalkan mereka. Subhanallah, Allah ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Surah Al-Nas ayat 28. Turun teguran dari Allah, maka Nabi kita Muhammad SAW menemui mereka, dan Nabi ditarbiyah, diajar mereka supaya tetap bersama sahabat-sahabatnya, walaupun mereka miskin, mereka fakir, tapi mereka orang-orang yang sentiasa yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, orang-orang yang sentiasa melihat Allah, orang-orang yang sentiasa mentaati, orang-orang yang sentiasa berzikir, orang-orang yang sentiasa menyuruh Allah waktu pagi dan petang, adalah lebih baik kalau bersama dengan mereka daripada orang-orang yang kaya itu, orang-orang yang punya kedudukan itu. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut tentang ayat itu. Itu teguran
tuturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja apa juga tuturan dari Allah kepada Rasulullah dalam kita. Kemudian pada ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala memberikan tahdid atau amalan yang keras kepada orang kafir, orang-orang yang mengingkari kebenaran setelah kebenaran itu datang kepada mereka. Firman Allah pada ayat yang ke-29, wa qul al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashri bi'sa asy-syarab wa sa'at murtafaqa. Di dalamnya ada perintah, ada warning bagi orang-orang yang telah sampai kepada kebenaran lalu dia mengingkari kebenaran itu. Allah mengancam dengan azab yang begitu dahsyat. Dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Nasr ayat 60 hingga ayat 78 Allah menjelaskan tentang kisah Nabi Allah Musa dan Khidir alaihissalam. Apa pengajaran yang boleh kita petik dan kita ambil dari ayat ini nanti kita akan jelaskan. Kemudian kisah Dzulqarnain, setelah di awal daripada surah ini kisah Ashabul Kahf, dan kisah Dzulqarnain mulai daripada ayat yang ke-82 hingga ayat 99. Dan kemudian juga di dalam surah ini ada kisah-kisah yang lain, di antaranya ialah kisah orang kaya dengan orang miskin, orang kaya yang dianugerahkan Allah memiliki dua kebun yang baik dan syukur, dan yang lainnya orang fakir dan bagaimana sikap mereka dalam menghadapi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya pada ayat 45 hingga 46 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang persepsi Al-Quran mengenai kehidupan dunia ini. Sebagai seorang mukmin, tentu saja kita mesti punya pandangan dan persepsi terhadap kehidupan dunia ini, mesti mengikut persepsi dan pandangan Al-Quran. Nanti kita akan baca yaitu ayat 45 dan 46, juga pada 47 dan 49. Dan di dalam surah ini pun ada kisah Adam alaihissalam dan iblis, mulai daripada ayat yang 50 hingga ayat 53. Tujuan amal kisah ini ialah untuk kita ambil pelajaran antara sikap orang-orang yang sombong, bongkar dan tertipu dengan kehidupan dunia, dan kita tertipu oleh syaitan dan sebagainya. InsyaAllah nanti kita akan jelaskan. Dan di dalam surah ini juga, yaitu ayat 54 hingga ayat 57, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kitab Al-Quran Al-Karim. Di antara isi kandungan Al-Quran, di dalamnya ada perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia supaya kita dapat mengambil pengajaran dari padanya. Salah satu di antara sifat Al-Quran menurut Allah di dalam surah yang ke-9 ayat 50, surah yang ke-10 ayat 57, surah yang ke-10 surah Yunus ayat 57, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'akum maw'izatun min rabbikum. Pada ayat itu ada 4 sifat Al-Quran. Salah satunya, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kamu maw'izah, pengajaran dari Tuhan kamu, dari Allah kamu. So, apa pelajaran yang kita ambil dalam atau dari surah yang ke-20, surah 18 ini, insyaallah taala kita akan bincang lebih lanjut, ya. Dan selanjutnya Allah juga menerangkan kepada kita dalam surah yang ke-18 ini, yaitu adanya siasat tasyri' dan syariat, dan Allah mengikutinya dengan kedua sifat Allah yang kita sangat memerlukannya. Ayat 58-59 yaitu Rabbuka al-Ghafuru dzur-Rahmah, Rabbuka al-Ghafuru dzur-Rahmah, dan Rabb Maha Pengampun lagi memiliki rahmat yang maha luas. Dan rahmat di sini ada berkait dengan penampilan
menurunkan adabnya pada tiap-tiap orang yang melakukan maksiat, maka tidak akan ada seorang pun yang sampai pada sebab ini. Kalau Allah sedang melakukan maksiat, on the spot kalau turunkan adabnya, habis. Tapi Allah beritahu ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan semoga mereka kembali ke jalan yang benar. InsyaAllah akan dicatat, nanti dituliskan kalimat tersebut. Dan tentang kelebihan surah yang ke-18 ini, banyak hadis-hadis sahih, antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi, sumbernya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha 10 ayat min awwal suratil Kahf, usima min ad-dajjal." Sesiapa yang hafal 10 ayat di awal surah Al-Kahf ini, niscaya Allah akan jaga dan pelihara dia daripada fitnah Dajjal. Siapa yang menghafal awal surah Al-Kahf ayat pertama yang ke-10, niscaya Allah akan jaga pelihara dia dari fitnah Dajjal. Itu kelebihan surah ini. Sampai Rasulullah SAW. So kita harap insyaAllah kita hafalkannya ayat pertama yang ke-10. Saya harap nanti pada masa yang akan datang, saya bagi sebulan sekali saya akan di sini. 10 ayat hafalkannya. Saya akan tanya setiap orang. Yang hadir setiap orang 10 ayat sudah hafal. Yang tidak hafal akan terlepas berdiri akan hadis sebelah. Oke, insyaAllah serius nih. Sebenarnya hafal. Baik. Yang kedua, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dari Abu Darda. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan juga An-Nasa'i dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a al-'ashra al-awakhir min suratil Kahf, 'usima min fitnatil Dajjal." Sesiapa yang membaca 10 ayat akhir dari surah Al-Kahf, niscaya Allah akan jaga pelihara dia dari fitnah Dajjal. Hafalkan 10 awal dan 10 yang terakhir. Kalau boleh hafalkan semua. Ya, saya bagi 1 tahun insyaAllah. Bi'idznillah. Ya. Kemudian juga ada riwayat yang lainnya yang hafal saya Imam An-Nasa'i rahmatullahi alaihi, "Man qara'a 10 ayat minal kahfi." Kalau tadi disebut di surah Al-Kahfi disebut minal kahfi. Selanjutnya ada juga hadis yang seperti pada Tauban Maula Rasulullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, "Man qara'a al-'ashra al-awakhir min suratil Kahf, fa innahu 'ismatun lahu min ad-Dajjal." Sesiapa yang membaca 10 ayat akhir surah Al-Kahf, sesungguhnya ia merupakan pemeliharaan perdagangan baginya daripada Dajjal. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i di dalam kitab Sunan. Dan kemudian yang terakhir, ada hadis riwayat Imam Al-Hakim dan beliau kata sanadnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a al-Kahf fi yaumil Jum'ah." Sesiapa yang membaca surah Al-Kahf pada hari Jumat, adha'a lahu min an-nur ma baina al-jum'atain. Niscaya dia akan ada cahaya baru antara kedua Jumat. Adha'a